Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafir Aeronik dari Program Studi Aquaculture Universitas Muhammadiyah Gresik dengan nomor induk mahasiswa 19010205. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang 4 materi pertemuan mata kuliah Teknologi Pakan Hidup yang diampu oleh Bapak Aminin SPI MP. Baik, yang pertama kita mulai dulu materi dari definisi pakan hidup. Pakan ikan adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut makanan yang dimakan oleh ikan, yakni untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari tubuhnya si ikan sendiri. Pakan ikan terdiri dari dua, yakni pakan ikan alami dan juga pakan ikan buatan. Akan tetapi, di sini saya akan lebih prefer menjelaskan tentang pakan alami. Kemudian, ketersediaan pakan alami merupakan faktor yang berperan penting dalam mata rantai budidaya ikan, terutama pada stadia benih, atau merupakan tahap awal yang sangat penting untuk pembenihan atau hidup ikan. Selanjutnya adalah keunggulan pakan ikan alami. Yang pertama, yakni punya nutrisi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah pakan alami ini mudah dibudidayakan dengan cara memberikan pupuk atau hal-hal yang lainnya. Yang ketiga adalah tidak menimbulkan pencemaran pada media pemeliharaan ikan seperti kolam tambak. Yang keempat adalah punya ukuran yang relatif sesuai dengan bukaan mulut ikan. Yang kelima adalah punya gerakan yang merangsang ikan untuk memangsanya. Selanjutnya adalah materi tentang klasifikasi plankton yang dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah fitoplankton dan juga zooplankton. Pertama, fitoplankton ataupun nabati. Fitoplankton ini contohnya seperti klorofil dan juga saproplankton atau bakteri dan jamur, yakni yang merupakan pemakan detritus atau plankton yang mati. Fitoplankton sendiri merupakan organisme flora yang mampu menangkap energi matahari dan juga memanfaatkan nutrien yang tersedia untuk dirubahnya menjadi sumber energi bagi kehidupan di laut. Plankton ini memiliki peran sangat besar dalam proses produksi di laut sebagai mata rantai pertama dalam rantai makanan atau food chain di laut. Selanjutnya, sebagai organisme autotrof, fitoplankton berperan sebagai produser primer yang mampu mentransfer energi cahaya menjadi energi kimia yang berupa bahan organik pada selnya yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain pada tingkat tropis di atasnya. Fitoplankton juga merupakan produser primer yang terbesar pada ekosistem air tawar, payau, dan laut. Mengutip dari statement Nielsen pada tahun 75, menyatakan bahwa kurang lebih 95% produksi primer di laut berasal dari fitoplankton. Yang kedua adalah zooplankton atau plankton hewani. Zooplankton adalah plankton heterotrofik atau kadang-kadang detrivorous. Zooplankton sendiri adalah termasuk dalam kategorisasi untuk organisme kecil yang termasuk protozoa kecil dan metazoa besar. Contohnya adalah Brasilianus spesies, yang kedua adalah Dinoflagellata, yang ketiga adalah Gymnodinium. Klasifikasi plankton berdasarkan lingkungan. Ini ada 8 klasifikasinya. Yang pertama adalah reoplankton, yang letak fitoplankton adalah di sungai mengalir atau sungai arus dengan deras. Yang kedua adalah limnoplankton, yang letaknya di danau atau dengan notabene arus atau kondisi yang perairan yang tenang. Yang ketiga adalah haliplankton, yakni di kondisi laut yang dimana berubah-ubah, kadang besar ataupun arus kecil. Yang keempat adalah hypalmiroplankton, yakni lokasinya berada di perairan estuary atau brackish water. Yang kelima adalah epiplankton, yang berada di zona euptik atau zona perairan di permukaan perairan. Yang keenam adalah mesoplankton, yakni zonanya berada di antara perairan atas dan juga zona perairan bawah atau tengah-tengah. Yang ketujuh adalah batilplankton, yakni zona yang paling di bawah, dan juga hipoplankton adalah zona yang di dasar perairan. Klasifikasi ukuran plankton. Yang pertama, plankton jaring atau net plankton dengan ukuran 20 mikrometer. Yang kedua adalah nanoplankton, ya ini berukuran dari 2 hingga 20 mikrometer.
Yang ketiga adalah mesoplankton dengan ukuran 0,2 hingga 20 mm. Yang keempat adalah makroplankton dengan ukuran 2 hingga 20 cm. Dan yang terakhir adalah megaplankton, yakni berukuran dari 20 hingga 200 cm. Selanjutnya adalah faktor pertumbuhan pakan hidup. Yang pertama adalah faktor fisika, yakni terdiri dari intensitas cahaya, kedua adalah suhu, ketiga adalah kecerahan, dan keempat adalah kecepatan arus. Yang kedua adalah faktor kimia, yakni salinitas, pH, DO, dan juga nutrien. Fase-fase pertumbuhan pada fitoplankton, yakni ada 5 fase. Yang pertama adalah fase istirahat, di mana populasi tidak mengalami perubahan dan juga ukuran sel meningkat. Namun, secara fisiologis, fitoplankton sangat aktif dan terjadi proses sintesis protein baru. Yang kedua adalah fase logaritma atau fase eksponensial, yakni fase ini diawali oleh pembelahan sel dengan cara pertumbuhan tetap pada kondisi kultur yang optimum, beserta laju pertumbuhan pada fase ini mencapai fase yang maksimal. Yang ketiga adalah fase berkurangnya pertumbuhan. Habisnya nutrien biasanya menghasilkan fase transisi dari fase eksponensial ke fase stasioner. Jika sinar matahari yang menjadi faktor pembatas, bisa terjadi perpanjangan fase dalam bentuk linier. Yang keempat adalah fase stasioner, yakni pertumbuhan mulai mengalami penurunan dibandingkan dengan fase logaritma. Namun, laju produksi sama dengan laju kematian. Dengan demikian, penambahan dan pengurangan jumlah fitoplankton relatif sama ataupun seimbang. Selanjutnya adalah fase kematian, di mana laju kematian lebih besar daripada laju reproduksi, yang jumlah menurun secara geometrik. Penurunan kepadatan fitoplankton ditandai dengan perubahan kondisi optimum yang dipengaruhi oleh temperatur, cahaya, pH, dan juga jumlah area yang ada dan beberapa kondisi lingkungan yang lainnya. Selanjutnya adalah distribusi dinamika plankton, yakni adalah bagian dari mata kuliah planktonologi yang mempelajari gerak dan juga perubahan populasi plankton, di mana analisa memakai pendekatan secara kuantitatif. Dinamika plankton sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dinamika distribusi horizontal, yakni terjadi karena adanya aliran sungai yang masuk ke dalam perairan atau komposisi plankton di inlet dan juga outlet, di mana ikatan garis pantai yang tidak teratur karena angin, perbedaan kedalaman dari setiap perairan, dan juga sifat plankton yang berkoloni. Selanjutnya adalah dinamika distribusi vertikal. Di distribusi vertikal banyak dihubungkan dengan peran sinar matahari yang masuk ke dalam air yang diubah menjadi panas pada meter pertama dari kolam perairan. Intensitas sinar matahari yang jatuh pada permukaan besarnya menurun terhadap kedalaman karena adanya penyerapan sinar matahari oleh air dan juga partikel yang tersuspensi. Selanjutnya adalah blooming plankton. Blooming plankton atau blooming alga merupakan istilah lain dari ledakan alga, yakni di mana ledakan alga sendiri merupakan suatu kejadian atau kondisi di mana suatu perairan baik di kolam, danau maupun rawa mengalami ledakan populasi plankton yang cukup besar. Menurut Goldman dan juga Horne pada tahun 1983, perairan yang dikatakan blooming fitoplankton, yakni jika kelimpahan fitoplanktonnya mencapai 5 kali 106 sel per liter. Bila sampai terjadi blooming, akan merupakan organisme lainnya, misalnya mematikan ikan dan juga hewan-hewan air lainnya karena kekurangan oksigen. Blooming alga ini sendiri terjadi karena adanya nutrisi berlebihan terdapat dalam perairan, sehingga menyebabkan populasi alga menjadi sangat banyak. Penyebab lain yang menjadikan adalah jumlah alga dapat meningkat dengan cepat, salah satunya karena adanya pemanasan global, di mana pemanasan global yang semakin meningkat di tahun-tahun ini membuat suhu perairan juga ikut meningkat. Peningkatan suhu di perairan akan memicu aktivitas metabolisme alga. Akibatnya, dari meningkatnya metabolisme alga adalah reproduksi dan juga aktivitas pembelahan sel yang dilakukan juga akan berlangsung lebih cepat dan juga akan lebih banyak.
Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga kekurangan materi yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.